Kembali lagi di Kamistri. Ada apa dengan Kamis? Misteri. Kali ini kita bakal bacain email dari salah satu viewer, salah satu penonton kita. Oke, langsung aja kita bacain dari Mbak R. Ini terjadi beberapa bulan lalu, di mana saat itu saya bersama keluarga saya menjalani kegiatan seperti biasa. Bapak saya dan saya bekerja, adik sekolah, dan ibu saya jaga warung. Waktu itu sih nggak ada yang aneh. Tapi saat malam datang, hawa di rumah terasa sangat panas, gerah, dan juga cukup pengap. Padahal untuk sirkulasi udara di situ udah cukup, tapi hawanya yaitu tetap gitu. Saya saat malam itu merasa aneh. Bahkan beberapa teman saya sesekali memberitahu akan ketidakamanan di rumah. Sebelumnya, teman yang saya maksud di sini itu teman gaib. Saya mempunyai keanehan yang berbeda dari kebanyakan orang. Katanya sih keturunan dari Mbah Buyut kakung saya. Awalnya tidak percaya, tapi setelah melewati banyak kejadian dan bahkan bisa bertemu sambil komunikasi juga, akhirnya saya percaya. Teman gaib saya selalu bilang hati-hati, tapi ia tidak memberitahu saya mengapa harus hati-hati. Saya pun tidak melihat makhluk lain dari yang biasanya di rumah. Malam itu memang cukup seram. Hampir tidak bisa tidur cukup tenang. Hanya gelisah dan juga merasa diawasi. Merasa diawasi. Ya. Wow. Sudah cukup menyeramkan ya. Ya. Saat itu semua sudah tertidur pukul 10 malam dan saya belum tertidur. Akhirnya lampu saya matikan dan tidur. Saya tidur bersama ibu dan adik saya. Dengan tiba-tiba ibu saya menjerit ketakutan hingga terbangun. Seperti ada yang menakuti di dalam mimpi. Tepat pukul 1 pagi, namun saat itu bukan mimpi. Ketika ditanya, ibu saya seperti dicekik dengan makhluk hitam besar dan juga seram. Semua terbangun, kaget. Awas, awas, katanya. Tidak biasanya memberitahu hanya seperti itu. Biasanya langsung bicara jika ini akan terjadi atau itu akan terjadi. Hanya memperingati hati-hati dan awas. Cukup tidak paham, namun saat saya membuka jendela rumah, hanya wajah seram, penuh luka, tepat di depan jendela. Kaget, bahkan juga merinding. Sebenarnya penasaran buat coba bertanya dia siapa dan mau apa di rumah saya. Tapi takut. Saya tenangkan ibu dahulu agar bisa kembali tidur. Sekitar pukul 2.30 pagi, semua baru bisa tertidur kembali dengan suara dari HP yang saat malam itu terus menyala. Hingga pukul 4.30 saat azan subuh, ibu saya bangun. Ibu saya mematikan suara HP tersebut dan ke belakang untuk bersiap mencuci baju. Namun, baru saja saya bangun untuk duduk mengumpulkan nyawa yang masih melayang setengah mungkin, ibu saya kembali teriak dan nafas saya sudah cukup sesak. Ternyata lemari pakaian saya yang terbuat dari plastik sudah terbakar. Entah berasal dari mana api tersebut. Akhirnya saya langsung mengambil gelas yang berisi air, disiram ke arah lemari, dan segera membangunkan kedua adik dan bapak saya. Dicek untuk mencari sumber api, namun untuk kecurigaan terhadap hal lain tidak ada. Dan terbakarnya ini cukup tidak masuk akal, karena posisi lemari cukup jauh dari listrik. Jadi nggak mungkin sih kalau meledak. Kalau meledak pun harusnya kenanya yang lain. Ya nggak kena sih, emang aneh. Aneh, sangat aneh. Yang terbakar hanya baju saya. Akhirnya muncul banyak kecurigaan dan benar saja. Saat saya keluar ke belakang, ada makhluk yang memasang wajah senang. Saya tidak mampu untuk mencari tahu sendiri. Ada juga kerabat ibu saya yang bisa lebih dari saya. Yang dilihat kerabat ibu saya ini cukup banyak. Di atas rumah banyak makhluk bermacam-macam berkeliaran. Masih penasaran akan kejadian yang telah berlalu. Setelah membereskan sampah yang sudah hangus dan dibuang, kebetulan tukang sampah yang biasa ambil sampah di lingkungan rumah datang.
Ada salah satu tetangga saya yang awalnya cukup tidak dekat dengan keluarga saya dan bertanya, "Mbak, lemarinya kenapa?" Ya saya hanya menjawab kalau sudah tidak bisa dipakai kembali. Saat menjawab seperti itu, wajahnya cukup sumringah. Maaf jika saya suuzon terhadap orang tersebut, tapi wajahnya tidak seperti biasa saat ketemu dengan saya ataupun salah satu keluarga saya. Saya dan ibu saya berusaha untuk menutupi kejadian tersebut. 2 hari kemudian, kerabat ibu saya yang sebelumnya membantu keluarga saya tepat malam Jumat datang ke rumah, dan bahkan teman saya datang bersama kerabat ibu saya. Saat itu saya merasa aneh. Saya coba tanyakan ke teman saya, kenapa kemarin tidak ada dan kenapa saat dipanggil tidak datang. Namun jawaban yang saya dapat hanya wajah ketakutan. Untuk wujud teman saya, anak kecil, Ya, kecil. tidak mempunyai kedua tangan dan kaki. Malam itu kerabat ibu saya ini sudah menelusuri dari mana asal dan kejadian tempo hari lalu. Akhirnya kerabat teman saya melakukan mediasi. Mungkin sudah cukup familiar untuk kata mediasi. Ya. Baik dalam mediasi ini awalnya cukup tenang, tiba-tiba tertawa cukup kencang. Tak tahu pasti untuk wujudnya seperti apa. Perlahan ditanya oleh ibu saya, apa tujuan datangnya ke rumah saya? Ketika ditanya siapa yang menyuruh ia pun juga tidak menjawab. Makhluk ini mengakui bahwa dia penyebab kebakaran aneh di rumah saya. Dia juga yang mencekik ibu saya saat tidur, dan dia pula yang menculik teman saya. Sebab dia disuruh seperti itu karena majikan dia tidak suka dengan keluarga saya. Berarti kiriman. Iya. Bahkan dia mengaku ingin menghabisi semua keluarga saya. Saat itu tidak bisa berpikir apapun. Kesal, marah, sedih menjadi satu. Akhirnya makhluk itu pun dihanguskan. Tapi sebelum dihanguskan, dia membuat pengakuan bahwa yang menyuruhnya itu masih di lingkungan rumah saya. Dan saat itulah entah pikiran saya tertuju dengan orang yang bertanya Yang kemarin itu ya. perihal lemari. Makhluk hitam besar jahat tadi akhirnya dibakar. Yang kurasa saat dihanguskan kembali, saya merasa sangat mual. Setelah si makhluk itu dihanguskan, Mbak R ini ngerasa mual. Keesokan harinya, seperti biasa, ada suara keramik jatuh dan pecah. Semua tetangga keluar. Begitu juga saya, ibu dan bapak pun ikut mengecek. Dan di dekat situ hanya ada kucing kecil yang logikanya tidak bisa mengangkat keramik, dan jarak dari tangga pun juga cukup jauh. Ada salah satu tetangga yang bilang, paling setan iseng kali. Di situ mulai curiga. Akhirnya ibu panggil lagi temannya untuk ke rumah. Asik nih mediasi lagi. Kenapa dia bilang asik? Mungkin dia udah sering melakukan mediasi, dan buat beberapa orang mungkin ya asik aja, seru aja ngobrol sama. Ya menurut dia asik. Tapi kalau seperti saya, seperti Anda, ini tidak asik. Dan saya pastikan untuk mediasi kali ini saya rekam suaranya. Berikut rekaman dari kiriman dari Mbak R. Iya. Sepenggal rekaman. Kamu siapa? Kamu siapa? Oi, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa kamu? Apa tujuan kamu ke sini? Apa tujuan kamu ke sini? Nah itu dia rekamannya. Bagaimana? Cukup. Kalau buat saya sih, untuk denger pertama kan dia tertawa. Sudah dari awal tertawa-tawa. Menegangkan. Untuk intinya, pelaku belatung kemarin makhluk itu, dan dia pula yang menjatuhkan keramik sebesar itu agar dikira tetangga samping rumah saya yang berbuat. Aduh, intinya seperti suuzon dengan orang. Berarti dia yang awal tadi bilang dia mau suuzon ke tetangganya, kita berarti juga termasuk yang suuzon. Oh iya, paham. Ya, itu agar keluarga yang berpikir bahwa di samping rumah saya tidak suka dengan keluarga saya. Tapi ternyata salah. Dan yang punya makhluk ini orangnya sama dengan kejadian sebelumnya pula. Alasannya tidak suka dengan keluarga saya. Berarti orangnya itu berarti apa ya?
yang ngirim tuh sama sebelumnya, seperti yang Iya. terbakar ini. Orang kalau udah dendam tuh Nggak bisa ketebak, Iya. nggak bisa ketebak sih. ada yang dendam dipendem, ada yang Meminta bantuan. iya. Ini di sini si pembacanya juga ngomong kalau mau percaya ataupun nggak percaya sama cerita ini Terserah. terserah kalian. Saat kita di sini juga percaya nggak percaya sih Iya. aslinya. Cuman cerita ini tuh sebenarnya cukup plot twist banget ya. Kita di awal cerita dibuat cukup seuzon sama si tetangganya, ternyata Bukan dia. bukan dia. Karena kenapa kita seuzon? Si Mbak R-nya pun juga seuzon. Dari mbaknya malah seujat. Dari kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3 dan seterusnya itu si makhluk ini ketika mediasi meyakinkan Mbak R dan juga ibunya Mbak R supaya percaya kalau tetangganya yang ikut campur dengan kejadian-kejadian akhir-akhir itu. Ini ceritanya ngeri sih. Dari yang kemarin menurutmu pertama ini cukup yang termasuk paling seram nggak sih? kalau paling seram mungkin lain-lainnya masih ada mungkin. Iya. Cuma kalau dibilang seram ya ini sampai ada apa tadi rekamannya mungkin Ya, biar kelihatan real banget gitu. biar percaya. Iya. Percaya nggak percaya sih. Oke, cukup aja untuk cerita kali ini dari Mbak R, salah satu penonton kita. Kalau kalian ada cerita-cerita mungkin Kalian juga mau nyaranin untuk konsep-konsep lain yang lebih menarik, kita bisa kok kabulin mungkin bisa kirim di bawah sini. di deskripsi mungkin. Ya, sekian dulu Kamisteri kali ini. Jangan lupa juga buat tonton video kita di sini. Selamat malam dan sampai jumpa di Kamisteri selanjutnya. Bye.